nggak masuk ya. Kalau masuk kuliahnya silahkan, nggak apa-apa, tapi absensi tidak ini ya, jadi 10 menit. Oke, sekarang kita akan bahas terkait nanti kuliah ke-8 ini terkait, atau dari kalian ada pertanyaan dulu atau ada masukan atau apa terkait perkuliahan, silakan. Ada ekspektasi khusus, silakan. Nggak ada ekspektasi khusus. Ya, berarti kalian menyerahkan ekspektasinya ke learning outcome ya. Ke learning outcome ya. Silahkan kalau gitu. Ya kalau nggak ada ekspektasi khusus kita bisa sampaikan ya. Baik. 31 orang. Oke. Sebelumnya kita awali dengan pembacaan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sekarang akan membahas nah, ini kebetulan nih bahasan kita kali ini erat kaitannya dengan dengan yang meraih Nobel nih. Meraih Nobel 2 tahun lalu ya, kalau sekarang udah ganti. Yaitu Banerjee and Duflo ya. Banerjee and Duflo. Banerjee itu Abhijit Banerjee dan Esther Duflo ya. Ini suami istri nih. Tentang experimental design ya. Jadi desain eksperimental ya. Saya share screen aja ya. Ntar saya pakai ini dulu deh. Share screen. Mana ya? Sudah terlihat ya? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, kita sekarang akan membahas rancangan penelitian kuantitatif ya, berbasis data primer ya. Ingat, satu berarti penelitian kita kuantitatif, berarti ada penelitian yang lain berarti kualitatif ya. Yang kedua, data yang kita pakai itu adalah data primer. Berarti lawan dari data primer apa? Data Sekunder. sekunder ya. Jadi kita skopkan sekarang penelitian kuantitatif. Ada penelitian kualitatif? Ada. Ya, misalnya penelitian oleh misalnya etnografi gitu ya. Oleh misalnya penelitian purbakala itu kualitatif ya. Yang kita cek itu kualitatifnya ya. Nah, primer berarti lawan dari sekunder. Kalau sekunder berarti datanya itu dibangkitkan atau kita peroleh dari secondary sources ya. Jadi bukan oleh kita. Ya. Kalau primer berarti data ini dibangkitkan atau kita peroleh itu dari riset dari metode-metode yang kita gunakan untuk memperoleh data tersebut ya. Jadi makanya dalam penelitian itu hati-hati ya menggunakan istilah primer atau sekunder gitu ya. Kalau datanya ini misalnya data Susenas ya, survei sosial ekonomi nasional, walaupun itu survei ya primer bagi BPS gitu ya, tapi sekunder bagi kita ya, sekunder bagi kita karena kita tidak melakukan
pengambilan data tersebut, gitu ya. Itu kira-kira. Jadi primer itu adalah data ini dibangkitkan ya atau kita peroleh dengan apa? Dengan melakukan apa? Rancangan-rancangan memperoleh data itu dilakukan dengan sendiri. Ya. Nah, sumber data ya ada primer, ada sekunder. Nah, kok sekunder tentu kita mengcompile ya. Ini dulu mungkin ya. Mengkompilasi data dari sumber-sumber yang lain ya, dari sumber-sumber yang lain. Primer tentu ini kita mengumpulkannya sendiri ya, mengumpulkannya sendiri. Yang namanya data ada dua kan jenisnya itu. Apakah kita itu mengumpulkan data itu dari semua populasi, dari semua individu yang akan kita jadikan objek penelitian, ya. Misalnya saya ingin melakukan sensus ke angkatan apa kalian nih, ya kelas 2 apa kelas paralel. Nah itu boleh melakukan sensus ya, melakukan sensus. Saya tanya satu-satu dan itu memungkinkan, gitu ya. Nah bisa juga kita tidak bisa dengan keterbatasan tertentu, bisa dana, bisa waktu ya, atau bisa juga hal-hal yang teknis yang lain gitu ya. Sensus ini tidak kita lakukan, tapi kita hanya melakukan sampling ya. Sampling itu berarti kan mengambil contoh ya. Kalau ini kan populasi, berarti kan kalau populasi itu biasanya disebutnya N besar ya, N besar ya. Kalau contoh itu namanya biasanya N kecil dilambangkan secara statistik itu ya. Nah, masalahnya dari N besar ke N kecil ini, dari populasi ke contoh ini, bagaimana ini? Apakah layak N kecil ini, misalnya populasinya 1 juta orang gitu ya, kita misalnya jadi N kecil ini jadi hanya 100 orang itu, apakah mereka satu representatif ya? Benar nggak? Apakah mereka itu bisa mewakili dari populasi tersebut? Nah, itulah yang kemudian dijawab dengan sampling method gitu ya. Sampling method. Jadi ada dua concern di sini. Satu adalah apakah seberapa besar ukuran contoh. Jadi ada dua ya. Satu, ukuran contoh dan bagaimana cara mengambil contoh tersebut. Ya. Ya. Jadi ukuran contoh misalnya kalau di sininya 1 juta, ukuran contoh apakah berapa? Nah, itu ada metodenya ya, misalnya teknik Slovin ya. Kalau kita misalnya anggap, coba kalian bisa cek ya, datanya populasinya 1 juta, ini kira-kira ukuran contoh yang bisa representatif itu berapa minimum nih? N kecilnya, apakah 30, apakah 40 atau 100 misalnya. Dan ini sangat dipengaruhi, kalau Slovin itu kan sangat dipengaruhi oleh margin of error-nya. Ya, margin of error-nya. Jadi semakin besar margin of error yang kita akomodasi, maka semakin kecil juga ukuran contoh yang bisa kita sebutkan ya. Atau semakin kecil misalnya margin of error yang atau tingkat kesalahan ya, margin dari kesalahan yang kita bisa kita tolerir ya, itu semakin besar contoh yang harus kita peroleh ya. Jadi kan ibarat misalnya waktu kampanye ya, pemilu itu kan banyak tuh lembaga survei itu kan disebutnya margin of error-nya ya. Margin of error-nya berapa? Misalnya 0,3% gitu ya, atau berapa persen gitu ya, atau 0,1% atau 5%. Nah, itu silahkan. Itu adalah seberapa error yang bisa kita tolerir ya. Kalau misalnya terkait sosial, tentu errornya agak besar juga apa-apa ya. Tapi kalau misalnya terkait keamanan ya, keamanan dari kesehatan dan seterusnya, itu biasanya margin of error-nya itu kecil ya. Karena ini kan menyangkut nyawa atau kesehatan gitu ya. Makanya kemarin misalnya vaksin kan diuji coba di samplingnya tuh sangat harus besar, ada level tertentu yang harus dijadikan sebagai sampling dari populasi. Jadi supaya populasi itu bisa terwakili ya. Nah, dari sana, dari sensus dan sampling ini kemudian ya
ini ada rancangan surveinya atau survei desainnya untuk memperoleh datanya gitu ya. Sebenarnya survei ini bukan ke sensus ya, tapi survei ini adalah untuk sampling ya. Kalau sensus makanya ada sensus penduduk ya, dengan survei misalnya kepuasan pelanggan ya. Kan ya beda ya. Coba apa bedanya? Coba saya tanya ke Amira. Amira, apa bedanya sensus penduduk dengan survei kepuasan pelanggan? Apa bedanya? Izin menjawab, Pak. Bukan. Mungkin kalau sensus itu sendiri betul-betul menggunakan data populasi, Pak. Jadi artinya semua populasi yang ada yang ditentukan dalam lingkungan penelitiannya itu memang didata. Tapi kalau survei itu mungkin hanya diambil sampel-sampelnya saja seperti itu, Pak. Jadi tidak harus semuanya. Ya, kalau sensus penduduk kenapa harus semuanya? Karena supaya tepat, Pak, karena kita menghitung betul-betul jumlah penduduk Indonesia seperti itu, Pak. Sementara kalau kepuasan konsumen memang tidak perlu semuanya, yang penting bisa cukup merepresentasikan, Pak. Iya, jadi kalau namanya sensus, kita kan satu tujuannya kan ingin mencari berapa untuk membangkitkan data berapa sih jumlah penduduk, kalau di sampling kan nggak bisa, harus di sensus ya. Walaupun tentu saja nanti pertanyaannya kalau sensus penduduk tidak bisa terlalu detail, hanya misalnya ke rumah ini berapa jumlah anggota keluarga, berapa gitu ya, berapa anggota keluarganya, terus yang di sana yang kalian misalnya orang Jambi, misalnya orang Jambi di sensusnya udah di mana nih? Kalau sudah di Jambi, sudah masuk ke include keluarga yang di Jambi, tentu waktu kalian misalnya ngekos di Bara atau itu nggak dihitung lagi karena sudah ada terrecord di sana. Ya, jadi concernnya kalau sensus itu mendata ya jumlah ya, dan jumlah dan tentu ada variabel-variabel yang lain yang misalnya ingin disampaikan ya, itu sensus. Jadi concernnya adalah semua populasi. Nah, kalau sampling tentu kita tidak bisa ya, dan tidak perlu sebenarnya, dan ini sangat tidak efisien kalau kita semua konsumen ya, produk kita nih, misalnya produk kita punya pelanggannya 1 juta, semuanya 1 juta, dan tidak perlu ya. Ini yang biasa dilakukan oleh banyak lembaga-lembaga riset ya, Nielsen misalnya ya, terus misalnya termasuk BPS sendiri ya, Badan Pusat Statistik gitu ya, Badan Pusat Statistik itu kebanyakan melakukan sampling ya, tidak survei ya, tidak sensus. Sensus itu mungkin hanya sekali aja untuk lihat sensus jumlah penduduk gitu ya, atau jumlah petani dan seterusnya. Itu kira-kira ya. Jadi ini disesuaikan juga dengan tujuan apa yang akan kita raih ya, akan kita dapatkan. Nah, dalam penelitian sebenarnya inilah sampling inilah yang benar-benar harus kita kuasai. Kira-kira kenapa sampling seperti apa yang bisa kita tujuannya kan sebenarnya sama ya, antara sensus dengan sampling itu kan tujuannya sama, ingin melihat bagaimana pola dari satu observasi atau dari satu objek penelitian yang sedang kita teliti gitu ya, polanya. Tetapi kalau sampling ibarat kita itu mengambil darah tertentu ya. Tentu kalau kita ambil semua darahnya kan nggak mungkin bisa meninggal orang, enggak. Cukup misalnya satu titik darah, dan darahnya di mana gitu. Apakah darah di sebelah mana kan berpengaruh juga gitu ya. Berpengaruh juga gitu. Data di mana. Nah, itulah sampling sebenarnya ya. Hanya sebagian, tetapi walaupun sebagian ini ada teknik-teknik tertentu dan ini sangat berpengaruh ya. Satu apanya tadi yang saya sebut ukuran, contohnya ada ukuran tertentu yang bisa dilakukan untuk mereka ini bisa mewakili populasi. Itu yang pertama. Yang kedua, sampling desainnya ya. Jadi rancangan samplingnya itu harus kita tahu apakah ini random sampling ya, atau purposive sampling, atau misalnya clustering ya, dan seterusnya. Nah, ini harus kita tentukan. Dan itu tentu saja ada juga bagian dari tujuan ya, disesuaikan dengan tujuan juga gitu ya. Bisa survei. Nah, untuk sampling ini bisa survei, bisa percobaan.
Coba bisa kebayang nggak apa itu survei, apa itu percobaan? Ada yang bisa jawab nggak? Awiwin apa coba? Apa bedanya survei dengan percobaan? Perbedaannya mungkin untuk survei target samplingnya sudah dipastikan, dan untuk percobaan Pak. Beda kan? Iya, beda. Nah, nanti akan kita bahas nih survei itu. Ya kalau survei sebenarnya dari sampling yang ada dari populasi yang ada kita tentukan jumlah ukurannya, lalu kita survei, kita tanya satu-satu. Nah, tapi kalau percobaan ini ibarat seperti kita itu di laboratori ya, di laboratorium. Jadi misalnya gini, saya ini ingin tahu nih seberapa kuat sih misalnya altruism kalian nih di kelas ini nih, generosity kalian nih. Saya kasih aja uang misalnya 100.000 masing-masing. Coba saya ingin tahu kalian kira-kira kalau dikasih uang 100.000 rezeki non-vlog gitu ya, kira-kira yang sebagian yang diinfakkan berapa gitu. Nah itu percobaan namanya, ya. Tambah lagi, misalnya ini 1 juta, misalnya 1 juta. Ini ada benar loh, penelitiannya seperti ini ada, ya. Nah kira-kira berapa persen gitu ya? Kalau misalnya tadi 100.000, nah ini non-vlog nih 100.000, ya udah. Misalnya 10.000 lah buat ini, berarti kan 10%. Tapi kalau 1 juta berapa? Kalau 10 juta misalnya 1 juta misalnya hanya 100.000, berarti kan 50.000, berarti kan 5% turun kan? Jadi ada perubahan perilaku misalnya level of altruism kita itu dengan adanya perubahan dari rezeki yang kita peroleh. Nah kemudian kita smoothing, dikasih 100.000, dikasih apa? Dikasih 1 juta, dikasih 2 juta misalnya ya. Nah itulah yang kita smoothing, wah lahirlah misalnya ternyata level altruism kelas ini nih adalah sebesar misalnya 3% ya dari jumlah income gitu ya. Nah itu percobaan. Nah kalau survei tidak seperti itu. Kalau survei dari data yang ada kita bangkitkan, kita buat kuesioner misalnya ya. Lalu ditanyakan ke masing-masing, tanya ke Awiwin, tanya ke siapa, tanya ke Irham, ditanya ke Amirah, ditanya ke teman-teman. Misalnya ada di sini ada 33, tapi kalau 33 mungkin misalnya ada 33 juta ya, kemudian ditanya ke 100.000 atau 1.000 orang di antara kalian, dan ternyata saya ada kuesionernya, kalau Bapak punya 1 juta akan berapa persen gitu ya? Akan berapa persen? Itu hanya mencacah saja sebenarnya perilaku mereka. Tapi kalau ini sudah ada ibaratnya sebagai experience ya, experience dari yang dilakukan oleh oleh responden itu sendiri, gitu ya. Nah ini yang kemudian ini teori ini berkembang ya sebagai bentuk lain ya, bentuk lain dari sampling itu sendiri ya, sampling itu sendiri. Di sini nanti ada treat, ada treatment, ada kontrol ya, nanti akan kita bahas ya. Misalnya kalau di dalam medicine tuh banyak sekali. Biasanya kalau medicine kan bukan survei. Kalau dalam medicine itu bukan survei ya. Misalnya keampuhan obat obat misalnya Bodrexin gitu ya. Bisa kita lakukan survei ya. Bisa juga kita lakukan percobaan. Kalau kita lakukan survei ya berarti kita mencacah siapa yang sudah mengkonsumsi produk Bodrexin, apakah ini mereka manjur atau tidak, kita tanya gitu kan. Tapi kalau percobaan itu real. Kita bandingkan misalnya ada anak nih yang sakit, ada yang sakitnya 100 orang misalnya, 50 orang dikasih Bodrexin, yang 50 orang lagi tidak dikasih Bodrexin. Kira-kira lebih cepat sembuh yang mana? Itu kira-kira ya. Jadi kalau survei itu kita menanyakan ke yang sudah mengalami ya, dan kalau percobaan kita membagi sampling ini dengan dua kelompok besar ya, yang ini mengalami atau dikasih satu treatment dengan yang tidak dikasih treatment gitu ya. Itu kira-kira kalau percobaan itu seperti itu ya. Itu yang dilakukan oleh mahasiswa IPB mungkin di luar FEM ya.
Walaupun sekarang juga sudah mulai fenomena-fenomena ekonomi ini sudah melaksanakan laboratori research ya. Jadi kita itu melakukan uji-uji seperti itu ya. Nanti akan saya bahas nih Bu Esther Duflo itu ya. Esther Duflo itu juga melakukan ternyata eksperimental design gitu ya. Jadi melakukan percobaan untuk menangkap fenomena-fenomena ekonomi ya, fenomena-fenomena atau perilaku masyarakat ya. Itu kira-kira ya. Perbedaannya di sana ya. Jadi kalian nih kalau skripsi tidak harus sensus ya. Jawabannya berarti ya. Tentu sampling bisa dua juga. Bisa kalian survei menanyakan ya kepada yang sudah mengalami atau tidak mengalami. Bisa juga kita mengibaratkan mereka itu sebagai sebagai orang yang kita kasih treat ya, dan orang yang tidak kasih treatmentnya, itu ya. Nah ini primer ya. Jadi riset itu harus mencakup definisi operasional dari konsep peubah yang diukur. Nah ini dalam skripsi ya, dalam skripsi dan juga di bab 3 ini ya, di bab 3. Jadi gini ya sebenarnya. Untuk kalian nih. Jadi kuliah UTS itu kebanyakan untuk membahas bab 1, bab 2 ya. Jadi mengisi bab 1, bab 2 itu adalah di kuliah UTS. Ya. Kuliah UAS adalah bab 3. Ya, bab 3. Nah, bab 3 itu nanti akan kita bahas tuh data dan metodologi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Di mana data itu ada data primer, ada data sekunder. Nanti metodologinya terserah, mau metodologinya misalnya mau pakai ekonometrik, mau pakai misalnya mau pakai studi data primer di lapangan, kemudian kita melakukan experimental design ya, bisa seperti itu. Gitu ya. Nah, ini mengisi bab 3 berarti ya. Nah, ini banyak nih, harus kalian dalam bab 3 ini, nih salah satunya nih harus ada definisi operasional dari konsep peubah ya. Peubah itu variabel ya. Peubah yang diukur. Jadi gini. Ini peubah ini bahasa ininya apa sih? Nah, ini dulu. Peubah ini bahasa ininya apa sih? Bahasa Indonesianya apa sih? Atikah, peubah ini bahasa Indonesianya apa, bahasa Inggrisnya apa sih? Peubah? Variabel, Pak. Variabel. Nah, ini kalau kalian ini ya, kalau kalian tahu sejarah ya. Jadi variabel itu sebenarnya sudah juga bahasa Indonesia ya. Tetapi ini dalam konsep statistik nih, ini ada peran serta statistikawan IPB juga ya. Jadi ini mengubah istilah-istilah asing itu menjadi bahasa Indonesia ya. Jadi variabel itu namanya peubah ya. Independen variabel, peubah bebas gitu ya. Jadi dimulai zaman-zaman Pak Andi itu ya, di buku-buku textbooknya dan juga statistikawan dari IPB itu melakukan Indonesianisasi gitu ya, istilah-istilah statistik. Nah, salah satunya peubah ini ya, variabel gitu ya. Jadi kalian jangan bingung ya. Kalau misalnya independen variabel itu berarti peubah bebas ya. Ada juga namanya explanatory variable gitu ya. Explanatory variable itu apa berarti? Explanatory variable apa? Peubah penjelas gitu ya. Peubah penjelas. Nah, itu kalian jangan bingung ya. Jadi kalau dalam skripsi, dalam apa itu saya sih cenderung kalau skripsinya concern ke bahasa Indonesia ya pakai saja bahasa Indonesia ya. Itu kan dalam artian itu adalah salah satu trace dari pendahulu kita ya, Pak Andi Hakim Nasution itu salah satu bapak statistik di Indonesia ya. Termasuk kalian juga kan ini nih, kalian itu produk dari sampling loh. Jadi kalian itu produk dari sampling. Di antara kalian yang undangan kan mungkin 75% ya. Yang undangan tuh 75% loh yang masuk IPB itu. Nah, itu pakai teknik sampling di mana 75%
kok berani ya IPB itu seleksi masuknya itu hanya diundang gitu ya, diundang dengan hanya melihat nilai rapot mahasiswa. Nah ini sudah melakukan teknik-teknik sampling Pak Andi itu. Dulu tuh zaman beliau ini ya, saya kebetulan pernah kuliah ini dengan Pak Otto ya, atau dengan Pak ini murid langsungnya Pak Andi gitu ya. Bahkan saya tuh waktu mahasiswa Pak Andi itu masih ada gitu ya, dan sudah masih. Jadi gini, ternyata ada korelasi yang sangat kuat antara nilai rapot dengan nilai mahasiswa ya ketika di TPB ya, tingkat 2 juga gitu, atau nilai akhir secara keseluruhan. Dan dari sana confidence Pak Andi itu yaudah kita melakukan tetap mempertahankan ujian seleksi masuk IPB itu dengan undangan gitu ya, dengan undangan, dan itu proporsinya lebih besar daripada universitas yang lain ya. Jadi kalian ini adalah salah satu produk statistik ya, salah satu produk ekonometrik ya, tapi dengan judgement yang memang dipertanggungjawabkan ya, memang dipertanggungjawabkan. Di samping juga ada concern juga representatif ya. Jadi yang dari daerah-daerah bisa kita undang ya. Sementara kalau mungkin dengan UMPTN atau sekarang tuh SBMPTN gitu ya, mungkin yang akan masuk ke Fakultas Ekonomi itu mungkin hanya dari Jabodetabek gitu ya. Tapi dengan undangan ini orang Aceh bisa masuk, orang ini dengan masuk dan seterusnya ya. Tentu itu ada skala-skala tertentu sehingga kita itu confidence kalau mahasiswa IPB itu kita pertahankan ya dari siswa-siswa terpilih dari seluruh Indonesia. Itu kira-kira ya. Itu teknik sampling juga Pak Andi itu menggunakan teknik-teknik seperti itu ya. Oke. Nah, yang kedua, nah ini ada satu tabelnya ya. Kalau dalam bab 3 itu ada definisi operasional. Coba kalian cek ya. Kalian cek contoh-contoh skripsi atau tesis ya. Biasanya itu variabelnya Y, X1, X2. Nah, X1, X2 itu harus disebutkan definisi operasional dari X1 itu apa, Y1 itu apa, ya, Y2 itu apa, ya. Itu harus dicantumkan gitu ya. Sehingga kita tidak bisa tidak harus lagi menyebutkan definisinya, cukup nanti sudah kita cantumkan hanya Y1, X1 dan seterusnya ya. Instrumen pengukurannya ya, berarti harus kita ketahui dan disebutkan bahwa instrumen apa untuk mengukur satu peubah atau variabel tersebut ya. Instrumennya apa saja ya. Terus teknik sampling yang digunakan. Teknik sampling berarti kan apakah random sampling, apakah purposive sampling atau clustering ya, atau balik lagi ke sini atau percobaan ya. Walaupun ini kalau skripsi mungkin jarang ya yang kalian melakukan percobaan gitu ya. Seperti hanya kita ke tikus gitu ya atau ke ini. Tapi kepada mahasiswa itu bisa gitu ya melakukan teknik percobaan seperti itu. Seperti yang tadi saya sebut gitu ya. Misalnya untuk mengukur tingkat generosity ya, atau altruism dari satu kelas gitu ya, kita dengan teknik-teknik seperti itu. Esther Duflo yang memperoleh Nobel itu ingin melihat perilaku siapa nih? Melihat perilaku masyarakat miskin gitu ya, tidak melakukan survei. Kalau survei kan kayaknya tracebacks ke belakang gitu ya, yang sudah itu apa. Tapi kan kita tidak bisa ukur dengan instrumennya itu tidak bisa kita tentukan sebelumnya. Yang ada saja kita sampling gitu kan. Kalau dengan ini salah satu kelemahan survei itu ya. Tapi kalau dengan percobaan kita bisa treat apa sih instrumen apa yang kita akan masukkan gitu ya. Itu kira-kira salah satu keunggulan dari ini experimental design gitu ya. Terus teknik sampling itu akan sangat mempengaruhi ya, akan sangat mempengaruhi, dan ini sangat ditentukan oleh tujuan juga ya. Nah, ini ya survei ini paling umum digunakan ya, karena
relatif lebih mudah juga karena kita yang sudah ada kita datangi gitu kan. Ya. Tetapi hati-hati ya, sampling desain untuk survei ini juga hati-hati tadi kalian untuk menentukan jumlah contoh dan bagaimana cara memperoleh contoh itu ya, itu juga akan sangat mempengaruhi bias atau tidaknya penelitian kita. Ya, kalau ukuran contoh kita terlalu kecil, itu bias penelitian kita. Kenapa? Kalau kecil kan, kalaupun rata-ratanya, misalnya gini, saya ingin melihat berapa sih kira-kira pendapatan satu masyarakat. Tetapi yang kita ambil itu adalah hanya orang yang kaya. Itu kan bias. Jadi kita dalam penelitian, rata-rata pendapatannya misalnya 10 juta, padahal yang miskin tidak terrecord. Nah, ini banyak sekali nih kasus-kasus mahasiswa gitu kan, karena tidak rancangan surveinya tidak sampling, tidak random gitu ya, sehingga bias dari sisi pengukuran. Ya, jadi hati-hati juga survei juga ya, tidak mesti juga nih bahwa sampling ini bisa mewakili sensus gitu ya. Kalau sensus kan udah pasti tepat ya, kalau sensus. Tapi kalau sampling kan bisa tepat atau mendekati tepat atau bisa bias juga gitu ya. Nah, sehingga survei pun harus menggunakan teknik-teknik survei yang memang harus solid dan itu ada teorinya ya, ada teorinya. Dan itu yang akan ditanyakan dalam nanti ketika kalian misalnya sidang skripsi gitu ya. Ketika sidang skripsi pasti akan ditanyakan ini bagaimana rancangan surveinya nih. Jangan sampai bias nanti hasilnya gitu ya. Nah, itu kira-kira gitu. Kalau survei kita itu mengumpulkan datanya primer ya. Informasi itu sudah ada di lapangan. Informasi tentang income kalian kan sudah ada. Atau misalnya uang saku kalian itu sudah ada kan. Tinggal saya datang atau kita datang sebagai peneliti, kita kumpulkan informasi itu ya. Kita gali informasi itu dari responden ya. Atau juga kita misalnya dengan menggunakan instrumen kuesionernya atau dengan wawancara misalnya ya. Atau sekarang tidak mesti wawancara juga. Cukup sekarang misalnya dengan online ya, dengan Google Form bisa juga gitu ya. Sekarang modus-modusnya bisa lebih variatif gitu ya, lebih variatif. Bahkan sekarang ini bisa juga dengan big data ya, survei big data itu bisa ya, dengan instrumen di big data ya. Kalau misalnya Gojek gitu ya ingin melihat misalnya di mana sih titik-titik keramaian, itu tentu kalau kita menggunakan big data itu bisa terlihat dari GPS-nya gitu ya, dari GPS-nya. Kalau kalian tahu sebenarnya di Waze atau aplikasi Google apa tuh, Google Maps itu ya, kita bisa mengestimasi di sini kenapa merah, kenapa hijau, itu kan sebenarnya menggunakan survei ya, survei. Jadi tidak semua populasi, tapi cukup misalnya orang-orang yang menyalakan aktifasi handphonenya atau GPS-nya, kemudian mereka yang kemudian ditarik datanya ke atas itu ya, sehingga di situ ada kita tahu misalnya titik-titik ini merah atau hijau, sehingga kita itu oleh Maps itu diolah ya. Ketika kita misalnya mengetik misalnya dari Darmaga sampai misalnya Jalan Sudirman itu berapa menit ya, atau berapa jam akan sampai ke Jalan Sudirman, itu sebenarnya menggunakan instrumen juga ya, tetapi bukan kuesioner yang konvensional, tetapi mirip sebagai sebutnya itu voluntary questionnaire gitu ya. Jadi informasi itu disediakan secara langsung oleh kita sendiri yang memprovide informasi ke Google gitu ya. Nah, itu kira-kira itu survei juga gitu ya, survei juga sebenarnya. Atau misalnya di Twitter ya, di Twitter kita itu misalnya ingin melihat seberapa trending sih satu isu tertentu gitu kan. Nah, itu cukup misalnya kita ketik aja hashtagnya kan, hashtagnya ada berapa gitu ya. Misalnya ingin kita tahu seberapa trending sih hijab gitu ya, atau Muslim fashion di Twitter. Ketik aja di situ hashtag misalnya hijab gitu ya atau apa, keluar tuh angkanya berapa. Ya, ini yang kemudian oleh Twitter itu diolah sendiri ya. Lagi trending itu apa? Itulah yang paling banyak sebenarnya hashtag yang sudah ada saat itu.
Nah, itu juga sebenarnya survei juga gitu ya. Survei juga gitu ya. Jadi data itu sekarang tidak harus dengan kuesioner atau wawancara yang sangat primitif gitu ya. Kita sebar-sebar kuesioner atau apa kita tanyakan langsung. Tapi kita sekarang data itu sudah banyak tersedia di lapangan ya. Ini saya bahkan men-challenge ya, ketika kalian skripsi atau apa menggunakan teknik-teknik wawancara yang atau kuesioner yang sudah menggunakan information teknologi gitu ya, sehingga kita bisa lebih efisien juga gitu ya. Nah, sementara kalau percobaan ini berbeda ya, tadi saya sebut data itu belum tersedia. Nah, ini biasanya sering dilakukan oleh kemarin misalnya isu vaksin misalnya ya. Seberapa hebat misalnya, seberapa kuat ya efikasi dari vaksin ini. Nah, tentu itu harus melakukan percobaan ya. Dan seberapa jumlah orangnya yang bisa dianggap ini cukup representatif ya, dari segala macam usia ya, segala jenis usia itu kita kumpulkan ya, untuk kemudian kita jadikan dalam tanda petik ya, kalau dulu kan tikus percobaan gitu ya, nah itu juga manusia gitu ya. Mungkin sebelum manusia ke tikus dulu atau ke hewan yang lain dulu. Setelah ini makanya kemarin lama kan sampai vaksin dulu kan susah mencari vaksinnya, tapi untuk menguji keamanan gitu ya, di samping juga untuk menguji keefektifan dari vaksin itu sendiri ya, terutama aspek keamanan ini ya, efektivitas dan seterusnya ya. Jadi memang ini tidak mudah ya dalam ilmu sosial. Biasanya itu dalam medicine gitu ya, dalam ilmu-ilmu misalnya yang teknis ya, terkait rasa dan seterusnya. Itu kalau rasa tuh boleh tuh ya. Kalau misalnya kalian mengeluarkan satu produk tertentu ya, tentu ada testernya ya. Tester kita buat aja ini rasa mana ya yang paling digemari gitu ya. Kita buat saja rancangannya, kemudian kita serahkan kepada yang lain. Sebelum kita launching yang benar-benar produk yang benar-benar kita yang sudah solid gitu ya, betul-betul disukai oleh masyarakat ya. Atau misalnya keripik Maichi gitu ya. Keripik Maichi ini levelnya yang paling mana yang paling disukai ini, level kepedasannya nih. Ya dari 1 sampai berapa? 10 atau berapa gitu ya. Nah itu sehingga dari ternyata levelnya level 3 yang paling banyak ya, berarti kan porsi yang lebih banyak dikeluarkan adalah Maichi yang level cabainya itu nomor 3, itu yang paling banyak ya. Jadi kita mengeluarkan produk itu tidak mubazir ya, tidak sampai tidak terserap gitu oleh pasar, karena itu dengan percobaan sebenarnya ya, dengan percobaan sebelumnya ya. Nah, ini mengkaji minimal satu independen variabel terhadap satu atau lebih independen variabel. Yang tadi saya sebut ya, bahwa kalau survei kita itu hanya mendata saja sebenarnya, atau menggali dari responden yang sudah ada ya, dari informasi yang sudah ada kita ambil samplingnya ya. Tapi kalau percobaan ini bisa kita atur sebenarnya ya. Kita bisa atur, bahkan kita sudah sediakan dulu instrumennya ya. Kita sudah sediakan dulu, misalnya kita produsen Maichi gitu ya. Kita sudah levelkan ini cabenya, misalnya tiap ini berapa kilo, ini berapa kilo jenis cabenya ini. Nah, kemudian kita taruh di meja gitu ya. Mana yang paling disukai level cabenya? Ini kira-kira berapa kemudian dari sana kita tentukan ya. Ini yang paling banyak digemari, atau level ditoleransi gitu ya, ditoleransi. Ya walaupun yang level 10 juga tetap kita produksi gitu ya. Nah, itu kira-kira kalau percobaan itu berbeda dengan survei itu, ini bisa kita atur sendiri ya, kira-kira yang ingin kita bangkitkan itu, yang informasi yang akan kita sampaikan, yang akan kita peroleh itu bisa kita bisa bangkitkan ya sendiri melalui percobaan ya. Kalau ini hanya mencacah apa yang sudah ada, kalau survei itu harus mencacah dari data-data primer yang sudah ada di lapangan ya. Itu kira-kira perbedaan yang sebagian ya, perbedaan yang bisa kita raih dari sampling ya, baik itu survei maupun percobaan. Nah, ini kita sekarang nih lebih ke ini ya, ke experimental research ya.
Jadi ke percobaan ini ya. Kalau survei sistemnya mungkin sudah ya, minggu lalu sudah mungkin ya. Nah, jadi gini ya, mungkin sebelumnya gini dulu deh. Ini saya share ya ke kalian ya. Ini ada siapa namanya, ini Bu Esther Duflo ini ya. Ini sebagai gambaran. Nah, beliau ini dapat Nobel itu salah satunya ini dari ini loh ya. Dari kasus beliau ini kan SD Impress ya. Jadi Abhijit Banerjee dengan Duflo ini suami istri ya. Suami istri ya. Beliau ini adalah istrinya dari Abhijit ini ya, Pak Abhijit. Dua-duanya di MIT gitu ya. Dan ternyata salah satu, nanti saya share ini ya ke kalian supaya tahu sebenarnya experimental design-nya itu seperti apa gitu ya, sehingga dia bisa bisa memperkenalkan gagasan-gagasan laboratori ya, teknik-teknik yang biasa dilakukan di laboratorium, kemudian ini bisa diimplementasikan ya, bisa diimplementasikan dalam dunia ekonomi ya, dalam dunia ekonomi. Jadi kalau bahasa, saya ingat ketika wawancara itu ya, di wawancara beasiswa ya, saya itu diwawancara gini, kenapa menangkap fenomena ekonomi itu harus dengan misalnya experimental design gitu ya, dari bawah. Saya jawab seperti ini, saya menggunakan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Muhammad Yunus ya. Jadi kita itu seringkali menangkap satu fenomena itu dari helicopter view ya. Helicopter view itu dari atas. Sebenarnya survei itu helicopter view. Kita menangkap dari atas, kita ambil itunya kan helicopter view ya. Tetapi kalau yang belum banyak dilakukan itu adalah dari warm view ya. Dari warm view itu dari pandangan dari cacing dari bawah gitu ya. Jadi kita itu sering menangkap satu fenomena itu dari atas gitu kan. Padahal itu kan ya itu bisa seperti itu, tetapi untuk menganalisa misalnya satu kemiskinan dan bagaimana perilaku orang miskin gitu, atau bagaimana satu perilaku individu tertentu, itu juga akan sangat sahih, yang sangat valid itu kalau kita lakukan percobaan ya, melakukan satu treatment kepada mereka dan bagaimana reaksi mereka. Ya ini dilakukan misalnya di negara-negara Afrika ya, untuk development economics itu ya, saya itu karena development economics ya, jadi teman-teman itu melakukan seperti itu ya. Jadi ketika disertasi itu gini misalnya, ini masyarakat ini ya di Eropa gitu, di Afrika ya, yang apakah ini mereka itu malaria, itu kasus malaria ini lebih efektif mereka itu dikasih uang atau dikasihnya itu alat untuk membunuh nyamuk, atau dikasih net gitu ya, jaring untuk bisa melindungi rumah mereka ya dari ini malaria gitu ya, dari nyamuk malaria gitu ya. Nah itu ada rancangannya ternyata. Mereka misalnya desain kepada penduduk yang daerah endemik malaria itu, kemudian misalnya 100 orang dikasih uangnya ya, 100 orang dikasih obat ini gitu ya, terus 100 orang yang lain dikasih misalnya netnya gitu ya, langsung program bantuan pemerintahnya. Nah seberapa efektif? Mereka ternyata yang dikasih uang tidak diberikan jaringnya, tidak diberikan obatnya juga gitu kan. Yang dikasih net juga ternyata hasilnya justru lebih bagus, malah misalnya gitu ya, lebih bagus, mereka tidak terjangkit lagi malaria dan seterusnya. Nah, sehingga dari sana kemudian kita lahirkan satu kesimpulan ya, bahwa misalnya Bank Dunia atau lembaga donor itu kalau mengajukan satu bantuan ini lebih bagus langsung saja diberikan bantuan jaring dari nyamuknya itu ya, daripada misalnya bantuan
alat penyemprot nyamuk atau bantuan misalnya uang, karena uang itu bisa salah gunakan. Ya, banyak pertanyaan misalnya kenapa sih itu ketika banyak sekali penduduk miskin ya, penduduk miskin misalnya padahal sekolah sudah gratis, lah kok mereka malah tidak anak-anaknya itu padahal sudah gratis dan seterusnya, padahal mereka itu tidak memanfaatkan fasilitas gratis tersebut, malah anak-anaknya tetap saja bekerja dengan. Nah itu kalau kita menggunakan world view, pandangan dari sisi bawahnya itu akan terlihat, oh ternyata walaupun sekolah gratis, pada kenyataannya mereka itu sebenarnya bukan dilihat gratisnya, tetapi opportunity cost. Kalau misalnya mereka tidak sekolah, kan mereka misalnya masih bisa membantu keluarganya, membantu usahanya, dan seterusnya. Itulah yang kemudian bisa akan melahirkan pandangan-pandangan baru ya, bagaimana implementasi dari kebijakan dari yang tadinya sangat konvensional dari survei ini, ya, dari survei ini, ya. Makanya sekarang lembaga-lembaga internasional itu sudah tidak hanya survei ya, tetapi juga melihat langsung dari sisi mikronya, gitu ya. Nah itu gambaran sekilas ya, kenapa nih yang saya cantumkan di sini, kenapa Banerjee, Duflo dan Abhijit Banerjee ya, Banerjee dan Duflo ini kemudian memperoleh peraih Nobel ya tahun 2019 ya, tahun 2019, karena mereka itu sangat inovatif ya, bahwa gagasan-gagasan dari laboratori itu bisa ternyata diimplementasikan juga ke dalam dunia ekonomi untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat ya, masalah-masalah ekonomi yang ada di masyarakat. Ada pertanyaan sebelumnya, silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Iya, mau bertanya, ini kan ada rancangan survei dan rancangan percobaan. Ya. Sekiranya ada nggak sih Pak yang rancangan yang antara combine kedua itu Pak? Atau memang kita harus menggabungkan kedua rancangan tersebut Pak? Terima kasih Pak. Ya, kombinasinya berarti dari dua pendekatan, ya. Jadi pendekatan ini nggak bisa digabungkan sebenarnya. Kalau survei kan kita menangkap dari atas gitu ya, dari yang sudah ada kita ambil datanya gitu ya. Nah, kalau percobaan kita itu memang mengibaratkan mereka itu sebagai laboratorium gitu ya, laboratorium. Jadi kalau kalian ingin mengkombinasikan dua ini, silakan. Jadi dalam penelitian itu ada dua ya misalnya ya tujuannya. Satu, untuk melihat fenomena misalnya fenomena tertentu dengan kita mencacah surveinya ya, melakukan survei ya dengan kuesioner ya. Kuesioner misalnya dari penduduk ini berapa income-nya, berapa yang ini mereka dari sebagian income itu berapa sih sedekahnya misalnya ya. Kemudian kita lahir satu bilangan tertentu, itulah misalnya 2%. Tapi kalau ingin dengan pendekatannya lain bisa juga untuk mengkonfirmasi apakah betul seperti itu yang tadi saya sebut ya. Misalnya menggunakan eksperimen ya kepada masyarakat tertentu dengan sampling juga ya, dengan misalnya dikasih treatment seperti itu ya. Ini ada loh, saya punya teman dulu orang Amerika Latin ya, kan mereka kan ada kokain itu ya, petani ini menanam kokain gitu ya. Mereka itu sampai karena ini ada datanya dana ya yang disediakan kepada petani itu, apakah mereka itu menanam bibit kokain atau produk pertanian yang lain, dengan ada biaya misalnya dia ditangkap polisi. Ada ternyata ini untuk bisa menjawab sebenarnya apa sih insentif atau disinsentif mereka itu menanam satu produk pertanian tertentu ya. Jadi digabungkannya bukan dari sisi metodologi ya, tetapi dari tujuan penelitian untuk mengkonfirmasi kedua hal tersebut. Itu ya. Jelas ya? Jadi kan menarik karena dari dua aspek ya, dua teknik kan menarik gitu ya. Atau kalian misalnya menemukan satu penelitian yang menarik ya,
di mana yang digunakan misalnya hanya teknik sampling dari survei. Kita ingin mengkonfirmasi apakah betul nih secara explanatory variable juga seperti itu kondisinya. Itu kan menarik. Berarti kan itulah sebenarnya novelty ya. Dulu waktu di kuliah mana di bab 1 ya, di UTS kan dibahas novelty kan. Novelty jadi keunikan dari penelitian kita. Ya itulah salah satu dari keunikan dari penelitian kita. Kita menggunakan teknik-teknik penelitian dengan menggunakan explanatory variable. Ya. Jadi orang itu tidak melihat hasilnya tetapi ingin mengkonfirmasi dengan metode seperti itu apa. Gitu ya. Kita ingin tadi saya sebut ingin melihat kemujaraban satu obat, misalnya apakah Brodexin itu tadi manjur, ya bisa juga kita survei yang sudah mengkonsumsi Brodexin atau yang lebih tepat lagi sebenarnya itu tadi. Ya, kita bedakan ini yang mengkonsumsi yang tidak mengkonsumsi. Nah, itu kan terlihat. Nah, itu ada keunggulan, ada kelebihan. Kalau yang dengan survei tentu kan kita tidak tahu mereka itu kok bisa sehat itu apakah karena Brodexin atau bukan. Enggak, jangan-jangan dia mengkonsumsi obat yang lain. Ya. Kalau yang ini ya betul-betul kita kontrol sendiri. Saya punya pengalaman unik nih ya. Saya punya teman dulu mahasiswa agronomi kalau nggak salah. Ya, agronomi ya. Jadi gini, saya ini katanya pusing nih lagi skripsi ya dulu teman. Kenapa memang? Ini saya melakukan percobaan, tapi ini tumbuhannya gak mati-mati. Dia mengharapkan tumbuhannya mati. Kenapa? Berarti kalau gak mati, ini berarti ada masalah tertentu. Ini berarti saya harus melakukan percobaan ulang. Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi mungkin ekspektasinya dengan kasih pestisida ini mati tumbuhannya, malah ini hidup terus. Jadi ini unik gitu ya. Jadi kalau dengan experimental design itu memang ada kelemahannya ya. Kelemahannya apa ya? Membangkitkan data itu, memperoleh data itu kita harus lebih kompleks karena lebih lama juga. Gitu ya. Ya itulah seperti itu tantangannya. Jelas ya. Jadi kalau mau mengkombinasikan bagus, justru dengan teknik yang lain. Dan itu sebagai keragaman ya, sebagai apa? Sebagai bentuk variasi dari metodologi yang itu bisa saling mengkonfirmasi keduanya. Jelas ya? Jelas Pak, terima kasih banyak atas jawabannya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah ini perbedaan antara survei dengan apa? Dengan percobaan ya. Nah ini bisa kalian baca sebenarnya ya, bahwa experimental design itu minimal ada dua ya, ada dua kondisi atau dua metode yang dibandingkan ya, untuk menilai pengaruh dari satu treatment tadi ya. Ini kan bahasa teknis sebenarnya. Kayak tadi misalnya kemanjuran atau satu obat misalnya ya. Nah peubah bebas tersebut dimanipulasi secara langsung oleh peneliti yang tadi saya sebut ya, bahwa kita bisa atur sendiri nih peubahnya. Apakah ini outcome-nya itu atau responnya itu ya bisa dikaji ya ada satu atau dua outcome atau tidak gitu ya. Jadi bisa kita atur nih kalau ini ya, kalau experimental design namanya juga penelitian ya. Kita bisa atur sendiri bahwa pelakuannya tuh khusus gitu ya. Bahkan tidak ada misalnya hal-hal yang lain yang di luar ini yang kita asumsikan bisa mempengaruhi satu individu atau satu kelompok individu gitu ya. Kalau eksperimental itu kan bisa seperti itu ya, tidak diberikan obat macam-macam gitu ya dan seterusnya. Nah dapat dikategorikan dalam dua subjek ya, experimental group dan control atau comparison group. Jadi ada nama lainnya ya. Jadi experimental group ini namanya atau pihak yang menerima perlakuan tertentu ya, jelasnya tadi itu ya, yang diberikan obat misalnya Brodexin itu. Atau nama lain misalnya treat ya, orang diberikan treatment, treated group ya, namanya treated ya. Jadi ini namanya orang yang diberikan perlakuan tertentu ya. Kalau dalam misalnya penelitian kalian ekonomi syariah misalnya orang yang menggunakan sistem syariah misalnya, gitu ya. Nah, kita juga perlu bandingkan dengan
comparison ya, tentu control groupnya ini berarti pihak lain ya dengan karakter yang sama yang tidak memperoleh perlakuan tertentu ya, yang tidak memperoleh perlakuan tertentu, yang tidak mengkonsumsi obat tertentu ya, yang tidak mengkonsumsi obat tertentu ya. Jadi kemarin waktu vaksin itu kan dibedakan dulu, ini yang vaksin yang memperoleh vaksin, yang tidak memperoleh vaksin gitu ya, dengan karakter yang sama, umur yang sama, dengan tingkat level kesehatan yang sama gitu ya. Nah kemudian dicek terus, ini yang dapat vaksin, ini tidak dapat vaksin gitu ya, dicek terus apakah kondisinya sama atau berbeda atau seperti apa. Jadi harus ada dua ya kalau dalam experimental research. Jadi jangan membandingkan sebelum dan setelah. Jadi experimental research itu bukan membandingkan sebelum dan setelah ya, tetapi juga membandingkan antara yang memperoleh perlakuan dengan yang tidak memperoleh perlakuan. Ya, kalau dalam tanaman kan antara yang memperoleh pupuk dengan yang tidak memperoleh pupuk jenis tertentu. Nah, itu namanya control group ya, control group. Jadi sebagai pembanding. Itu ya. Nah, control group ini untuk menentukan apakah perlakuan ini mempunyai pengaruh atau tidak, lebih efektif atau tidak. Ya, bahkan juga misalnya kalau dalam kasus obat efek samping juga gitu ya. Kalau efek samping di control group tidak ada, berarti kan tidak ada efek samping. Sementara di eksperimen group ada efek sampingnya, ya berarti obat ini bisa bahaya nih, gitu ya. Walaupun dari sisi efektivitas ini bisa manjur misalnya, tapi kalau ada efek sampingnya, ya itu bisa bahaya juga, sehingga ini obat tidak layak untuk bisa untuk tidak bisa didistribusikan gitu atau diproduksi secara massal. Gitu ya. Peubahnya ini juga, peubah bebas itu dapat dimanipulasi ya. Ada juga yang dapat dimanipulasi, ada juga yang tidak dapat dimanipulasi. Tentu saja kalau jenis kelamin, etnik, grup, agama, lingkungan itu tidak bisa dimanipulasi karena itu sudah given ya. Kita tidak bisa merubah misalnya kalian suku Sunda merubah jadi Jawa kan nggak bisa. Lidah itu kan nggak bisa nggak bisa diatur-atur ya, atau darah itu kan nggak bisa diatur-atur. Maksudnya orang Batak itu kan, kenapa Batak itu kan nggak bisa dirubah, ya genetik kan nggak bisa dirubah gitu ya. Ini itu peubah yang sudah tidak bisa dimanipulasi. Tapi kalau misalnya yang bisa dimanipulasi, misalnya metode pembelajaran ya, sistem bagi keuntungan, atau pemberian tugas, materi belajar, dan sebagainya itu kan bisa kita kasih treatment tersendiri. Itulah yang disebut dengan peubah yang bisa dimanipulasi ya. Seperti manipulated independent variable dengan unmanipulated independent variable ya. Nah, peubah bebasnya silakan misalnya untuk kasus syariah ya. Ilustrasinya misalnya sistem transaksi pasar ya, sistem menghitung hasil, metode pembelajaran misalnya ya, dibandingkan antara misalnya yang belajar ada dua metode ya, misalnya ada kalian yang satu belajar kebut semalam dengan kebut 1 minggu gitu ya, bagaimana gitu hasilnya gitu ya, itu bisa ya, atau misalnya dengan teknik-teknik tertentu ya. Jadi bisa seperti itu. Nah, prinsip dasarnya seperti ini. Jadi ada treatment gitu ya, ada perlakuan. Tentu dari perlakuan ini tentu akan ada respon ya, atau delta respon ya. Dengan ini delta ya, delta perlakuan. Jadi perubahan perlakuan gitu ya. Dengan delta respon ada perubahan respon ya. Nah, ini tentu saja ini harus diasumsikan sama nih faktor yang lain. Karena apa? Kalau tidak diasumsikan sama, ini walaupun ada respon belum jadi. Boleh jadi bahwa respon ini atau delta respon ini bukan dihasilkan atau bukan sebagai dampak daripada perlakuan. Jelas ya? Jadi kontrol ini harus benar-benar sama gitu, dilakukan sama. Jadi makanya kalau dalam penelitian kan harus steril misalnya ya, supaya tidak ada lagi faktor-faktor yang lain yang berbeda dengan antara kontrol dengan treated responden itu. Kira-kira ya. Nah, kalau prinsip dasarnya sih sebenarnya mudah ya. Kita itu harus melakukan secara berulang-ulang.
Kalau sekali kan bisa jadi kan level kesalahannya juga bisa sangat berbahaya gitu ya. Atau misalnya diperbanyak jumlahnya gitu kan. Perbanyak dengan merata-ratakan dari 10 tentu lebih bagus. Merata-ratakan dari 100 orang itu lebih bagus daripada dari 10 kan. Biasnya gitu itu lebih smooth kalau kita merata-ratakan dari lebih banyak variabel gitu ya, dari banyak responden gitu ya. Kalian misalnya di sini ada 36 orang gitu ya. Kalau saya merata-ratakan dari 36 tentu itu lebih bagus daripada merata-ratakan dari 10 dari kalian. Gitu ya. Demikian pula ulangan. Kalau kita mengulang satu variabel, kita misalnya berapa hebat sih kekuatan kita nih melempar gitu, berapa meter nih lemparan kita. Jangan satu kali. Kalau satu kali mungkin ketemu di situ misalnya 50 meter. Tapi coba misalnya 50 kali lemparan, kemudian lemparan itu kita rata-ratakan ya, sehingga itulah overall secara umum gitu ya kekuatan lemparan kita gitu ya. Nah, itu kira-kira pengulangan itu perlu ya untuk memperkecil simpangan baku. Jadi simpangan baku itu kan galat gitu ya, atau berapa sih ini menyimpang dari betul-betul dari rata-rata sesungguhnya gitu ya. Di samping itu, di samping pengulangan gitu ya, kita juga perlu pengacakan, makanya ada perlu random sampling ya. Random sampling. Jadi tidak kita berdasarkan preferensi sendiri nih. Kita ambil seseorang nih, apalagi like atau dislike. Ini banyak sekali nih ya. Banyak kesalahan dalam penelitian itu karena kita tidak melakukan random ya, random sampling ya. Makanya kalau kuliah saya itu kan biar adil kan suka kadang-kadang di random ya. Kenapa? Supaya betul-betul itu bukan karena preferensi saya gitu atau preferensi peneliti untuk kita lebih senang ke hal ini gitu atau yang lain. Itu kita bebas saja ya. Oke. Supaya apa? Supaya kita tidak bias ya, supaya kita tidak bias. Karena kalau bias itu nanti akan mengurangi dari derajat daripada kesahihan daripada penelitian kita ya. Kita juga bisa melakukan pengelompokan ya. Bisa melakukan pengelompokan clustering namanya. Tentu kalau misalnya saya mengelompokkan misalnya mahasiswa gitu ya, kita kelompokkan dulu nih yang asalnya dari Jawa misalnya atau dari Sumatera, dari Kalimantan ya boleh. Kalian nih misalnya kita kelompokkan dulu karena akan sangat berbeda dari sisi budaya dan seterusnya. Bisa juga kan pengelompokan dari sisi ini nih. Misalnya yang tidak dimanipulasi ini nih, pengelompokan antara jenis kelamin, etnik, umur, agama dan seterusnya silahkan. Ya, misalnya saya ingin melihat seberapa level nih kedermawanan kalian nih. Kita juga bisa secara umum kalian semua nih, saya kelompokkan juga gitu ya. Misalnya di antara kalian ada yang laki-laki atau perempuan gitu ya, atau pengelompokan yang lain ya. Tentu ini berdasarkan tujuan ya, berdasarkan tujuan gitu ya. Dan di samping juga untuk mengurangi juga galat percobaan sehingga yakin bahwa menyimpulkan bahwa perbedaan respon itu diakibatkan oleh perbedaan perlakuan gitu ya. Jadi bukan oleh yang lain. Ya, ini contoh ya perbandingan apakah ada misalnya perbedaan efektivitas dua jenis obat A atau obat B. Ini sudah saya sampaikan tadi ya. Kalau survei tentu akan sangat sulit untuk menyimpulkan apakah benar-benar itu karena pengobatan itu, karena bodexin itu, atau karena faktor yang lain. Atau karena misalnya ternyata dia juga mengkonsumsi obat yang lain gitu ya, atau banyak minum air putih gitu ya. Di sini sebenarnya kalau survei kan kita tidak tahu ya, kita tidak tahu. Tapi kalau percobaan itu benar-benar kita kontrol ya. Yang satu misalnya mengkonsumsi obat ini, yang satu mengkonsumsi tidak mengkonsumsi dengan minum air yang sama, dengan pola perilaku hidup yang sama. Pokoknya hal-halnya sama, berat badan juga sama, dan suhu sama. Nah itulah kita bisa mempunyai alasan untuk menyimpulkan bahwa kesembuhan orang tersebut itu memang karena treatment dari obat yang sudah kita sampaikan itu. Ya kemarin uji vaksin itu kan seperti itu juga.
treatment yang lainnya sama gitu, kontrol yang lain itu sama gitu ya, jenis kelaminnya, usaha umurnya, terus bagaimana tingkat kesehatannya juga gitu ya, itu sama, sehingga kita benar-benar yakin bahwa itu adalah efektif karena vaksin atau bukannya gitu ya. Itu kira-kira keunggulan atau kelebihan dari masing-masing ya. Keunggulan survei tentu kita tidak mesti lama-lama menunggu ini ya. Selagi kita bisa survei, selagi kita bisa tanyakan ya, itu bisa seketika kita bisa memperoleh hasilnya gitu ya. Karakternya apa? Nah, ini tentu kalau dalam percobaan ini aktif ya. Tentu ini perlakuannya tadi saya sebut itu bisa kita ciptakan sendiri ya, bisa kita ciptakan sendiri, kemudian dia amati perubahan-perubahannya. Ya, telaahnya bersifat analitik ya, untuk menjelaskan hubungan sebab akibat. Gitu ya, berarti kan memang kita ingin ujungnya itu sembuh ini karena obat ini, gitu ya, karena obat ini. Ya, ini kita bukan masalah hakikat, ini oleh Allah bukan seperti itu, tapi ini rancangan ilmiah ya, bahwa secara syariat gitu ya, bahwa sembuh ini memang karena bodrexin ini misalnya. Nah, kalau survei ini lebih pasif ya, karena kita itu hanya kita tentukan faktornya, kemudian kita cek ketelitiannya ya, samplingnya seperti apa, kemudian kita tanyakan ya. Terus perubahan terjadi pada respon itu ya kita betul-betul ini hanya diperoleh sebenarnya dari mereka gitu ya, dan kita tidak sebenarnya tidak bisa menyatakan itu 100% adalah hubungan sebab akibat. Ya, yang satu mengkonsumsi bodrexin, yang ini tidak mengkonsumsi bodrexin, ternyata dia cepat sembuh, yang ini itu belum tentu juga, karena kita tidak tahu kontrol itu dua individu ini melakukan aktivitas yang sama atau tidak. Ya, pola hidupnya sama, pola makannya sama atau tidak. Ya, jadi hanya enumeratif sebenarnya ya, hanya menduga gitu ya. Jadi enumeratif hanya menduga nilai satu agregat atau rata-rata misalnya ya, dari satu populasi itu. Ya, ini relatif lemah ya, relatif lemah karena itu tadi kita itu tidak bisa mengatur sendiri ya ya, memilih desain riset itu penting ya, karena sebenarnya kita itu memilih tujuan sebenarnya. Misalnya explanatory research itu pendekatannya untuk menemukan gagasan atau ide ya, untuk atau wawasan ya. Ini tentu dilakukan dengan beberapa pendekatan seperti literatur survei gitu ya, experience survei, FGD dan seterusnya. Jadi lebih ke arah menggali gagasan gitu atau menemukan gagasan tertentu ya. Nah, ini tentu cocok kalau kita menggunakan explanatory research gitu ya. Nah, kalau hanya descriptive research, ini kita cukup misalnya tentukan besaran tertentu, lalu kita ambil misalnya data time series dengan cross section-nya. Kalau time series berarti kan data historisnya. Nah, kalau cross section berarti kan data individunya. Ya, kayak tadi kalian nih, saya cek dari kalian misalnya 6 orang gitu, itu cross section. Tetapi kalau saya cek dari kalian 36 dengan ke bawahnya misalnya selama 3 tahun terakhir, berarti itu time series sekaligus cross section, berarti panel ya. Sebenarnya bisa satu lagi di panel misalnya ya. Nah, ada lagi sebenarnya causal research. Causal research itu penentuan dengan sebab akibat. Nah, ini sebenarnya bisa dengan eksperimen ya, dengan eksperimen itu baik laboratorium atau field eksperimen. Jadi silakan ya, teknik riset itu ya, ini sangat ditentukan dengan tujuannya. Kita tujuannya untuk apa gitu. Ya, kalau kita hanya ingin mengecek misalnya
secara enumeratif, ya silakan survei tadi. Ya, kalau kita ingin betul-betul secara analitik ya untuk menjelaskan hubungan sebab akibat, ya kalau kita ingin datanya primer itu dengan percobaan, gitu ya, dengan exploratory research. Nah itu seperti itu ya tekniknya. Atau kita juga bisa mengkombinasikan ketiganya. Ya berarti kan tujuannya memang berbeda atau tujuannya sama, tetapi kita ingin membandingkan dengan teknik-teknik yang ada. Kan itu semakin kaya penelitian kita, dan ini akan semakin sahih ya. Makanya dalam penelitian itu ada namanya robustness check gitu ya, robustness check. Jadi cek atau uji robustness atau kesolidan ya daripada hasil penelitian kita. Nah dalam ekonomi, nah ini saya sebut ya. Ini bisa juga kita itu melakukan laboratorium riset itu, walaupun zaman dulu nih ini banyak orang juga perlu kalau ekonomi kan sebenarnya orangnya sudah rasional, jadi kalau rasional ya fenomena dari survei saja sudah bisa terlihat sebenarnya itu bahwa namanya misalnya demand ya itu sangat dipengaruhi oleh harga itu ya atau selera dan seterusnya, cukup dengan itu ya. Jadi ada satu pandangan gitu ya, atau mungkin ekonomi itu masih berpandangan seperti itu gitu ya. Tetapi dalam perkembangannya itu yang tadi saya sebut kasus-kasus kenapa bukan kasus ya, fenomena sekarang itu experimental research juga sudah banyak berkembang dalam teori-teori sosial ya, termasuk teori-teori ekonomi. Karena apa? Itu tadi yang saya sebut bahwa ekonomi juga bisa didekati dengan percobaan-percobaan seperti halnya di laboratorium ya. Kita bisa menangkap fenomena atau enumerate ya. Enumerate itu saya membangkitkan satu data dari survei terhadap kalian, berapa sih generosity kalian dari survei, boleh. Tetapi kalau ingin mengkomparasikannya, saya ingin mengecek nih, benar-benar berapa sih kalau dikasih rezeki oleh Allah itu ya, dengan melalui saya dikasih treat 100.000 dan seterusnya, berapa level kalian nih bisa level generosity-nya. Itu kira-kira seperti itu ya. Jadi dalam artinya research ya, exploratory research itu sekarang juga banyak berkembang ya. Itulah alasan kenapa tim Nobel laureate ya itu sudah mulai sekarang menghargai gitu ya, menghargai riset-riset explanatory variable ya. Ini bisa kalian baca ya bahwa ini gambaran saja sebenarnya. Kalau percobaan ekonomi itu ya tentu lingkungan ekonominya terkontrol ya. Kalau tadi kan saya sebut tadi kalau misalnya antara yang menerima vaksin dengan tidak menerima vaksin itu lingkungannya harus terkontrol semua. Dan itu juga kalau dalam ekonomi juga harus sama gitu ya, baik dari sisi institusinya atau dari sisi perlakuan yang lainnya itu harus benar-benar controllable dan itu harus sama sejenis gitu ya. Jadi sebenarnya itulah kalau saya sih sepakat boleh gitu ya dengan laboratorium research itu. Jadi asal saja memang lingkungan atau lingkungan ekonomi atau perlakuan ekonomi atau eksternal shock-nya itu dikontrol sedemikian rupa gitu ya, sehingga sama gitu ya. Ya. Bisa sebagai pembeli atau penjual, institusinya pasar misalnya ya, atau misalnya institusi syariah dengan non syariah gitu ya. Dalam bidang politik misalnya pelaku atau mayoritas sebagai institusi. Ini juga sama ya. Kalau dalam politik seperti itu juga ya. Kira-kira kalau di laboratori kan seperti itu. Kira-kira milih siapa atau siapa gitu ya. Jadi bisa di dalam laboratori juga gitu ya. Oke, ini bisa kalian baca ya. Nah, ini gambarannya. Dan ini makanya gini, kalian tuh bisa sebenarnya jadi objek percobaan ya, dan jangan khawatir gitu ya. Kalau ekonomi kan nggak ada dampak kesehatannya. Gitu. Jadi penelitian kita menggunakan misalnya sebagai bukan kelinci ya namanya, kelinci percobaannya gitu mahasiswa ya silakan saja gitu kan. Kalau dulu kelinci ya sekarang mahasiswa juga bisa ya seperti itu
Ya boleh, karena apa? Mahasiswa itu kan paling siap gitu kan. Kalau apa dijadikan kelompok eksperimen, latar belakang kampus dan juga tahu gitu ya, bagian besar peneliti juga dari kalian nih, ada sebagian jadi peneliti dan seterusnya. Biaya imbangan juga yang rendah kan, murah kan mahasiswa gitu kan, mengurangi pengaruh eksternal yang menjadi variabel pengaruh penelitian. Artinya gini, inspirasinya adalah bahwa kalau percobaan ekonomi itu bisa dilakukan terhadap siapapun, karena sebenarnya tiap manusia itu adalah pelaku yang rasional gitu ya, yang rasional, dan itu bisa kita terapkan, tidak harus ke realnya gitu, tapi kita bisa melakukan simulasi tertentu ya, sehingga teori ekonomi itu bisa berjalan. Misalnya gini ya, misalnya kasus antara bagi hasil dengan profit loss sharing dengan suku bunga itu kan. Coba kalian bisa melakukan percobaan di antara misalnya 36 orang ini ya. Misalnya dikasih seperti halnya monopoli itu ya. Kasih uang gitu ya. Kasih uang kemudian uang ini menggunakan akad interest rate ya, dengan akad bagi hasil gitu ya. Kemudian kalian juga melakukan misalnya simulasi bisnis itu ya, mirip-mirip monopoli lah kira-kira seperti itu. Terus permainan monopoli ya, bukan monopoli, permainan monopoli, sehingga hasilnya akan berapa gitu. Nah itu menarik tuh kalau ada penelitian seperti itu untuk mengecek robustness daripada atau keunggulan misalnya sistem bagi hasil ya. Ini kira-kira gambaran kalau experimental research itu bisa kita lakukan, dan itu sangat menarik gitu ya. Laboratorium research itu bisa kita lakukan. Nah, itu kira-kira gambarannya ya. Nanti saya share ini nih. Ini kita ada punya 10 menit lagi untuk bisa kita diskusi. Banerjee ini saya share di grup saja ya, atau di sini deh. Saya share di sini ya. Kalian bisa copy paste lah ke grup ya. Silakan, ada pertanyaan yang bisa didiskusikan? Halo? On-screen lagi dong semua. Ini saya belum isi ini ya. Misalnya. Kita sampai 9.40 ya. Mana nih? Halo? Saya mau nanya, kalau nggak ada pertanyaan saya mau nanya nih. Mana ini? Saya mau nanya ke siapa nih? Aam, mana Aam? Mau neliti apa Aam? Nanti sudah ada gambaran riset apa? Rencananya peer-to-peer lending, Pak. Peer-to-peer lending untuk? Peer-to-peer lending khusus di bidang properti. Apanya? Lihat apanya? Mungkin faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan berinvestasi gitu, Pak. Oke. Nah itu bisa mau pakai apa nanti? Data dan metodologinya apa kira-kira gambarannya? Survei atau percobaan? Survei, Pak, kemungkinan. Survei ya. Nah, kalau percobaan bisa juga tuh kayak tadi ya. Kalian misalnya pengusaha properti nih, ya tanahnya misalnya punya masing-masing diberikan sertifikat misalnya ya. Sertifikat misalnya tanah 10 miliar gitu ya. Wah, Alvin sini dikasih 10 miliar sertifikat ya, kayak monopoli ya, kayak permainan monopoli gitu ya. Terus ada juga investornya ya, ada investornya nih. Kalau peer to peer kan gitu ya. Ini kan investor ini punya dana misalnya masing-masing 100 juta.
Nah, kira-kira faktor-faktornya itu apa gitu. Di samping itu ada juga misalnya siapa nih? Siapa Irham nih, bank gitu ya. Bank nih, bukan peer to peer ini ya. Dia misalnya kredit properti atau apa gitu ya. Jadi menawarkan apa sebagai kompetitornya ya. Ini menarik tuh. Jadi pas ditanya ini kepada nasabahnya atau kepada siapanya? Ya, kepada nasabah. Kepada nasabah. Kalau nasabah kan berarti demand ya. Demand for peer-to-peer lending itu ya. Benar nggak? Iya, betul, Pak. Iya. Jadi kan kalau pakai teori demand. Teori demand itu apa? Teori permintaan itu apa? Teori permintaan itu apa? Fungsi permintaan itu apa? Ini Sri Rahayu mana? Sri Rahayu. Sri nggak ada nih. Sri nggak ada ini. Sri. Iya, Pak. Teori permintaan itu apa? Nih, coba saya tanya ke kalian nih. Ini Aam ini katanya ingin melihat faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan orang gitu ya, menggunakan peer-to-peer lending itu ya, untuk syariah perumahan ya, properti. Berarti kalau kita punya uang, kira-kira masuk ke peer-to-peer lending itu kira-kira apa faktornya? Berarti kan teori permintaan ya, apa faktornya? Sri. Harga barang. Harga barang. Kalau di situ harga barangnya apa? Harga barang sama harga barang lain? Harga barang lain? Selera? Ya, selera juga sama. Berarti kalau harga barang apa kira-kira? Jumlah. Jumlah apa? Jumlah barang. Oh, jumlah barang itu Y-nya kalau itu kan? Benar nggak? Kalau itu Y-nya kan? Nah, itu teorinya diaplikasikan ya. Jadi kan gini sebenarnya, keputusan kita ingin ke peer-to-peer lending itu tentu apa? Melihatnya. Satu, seberapa murah, enggak? Seberapa murah atau seberapa atraktif lah dalam hal ini peer-to-peer lending ini dibandingkan dengan instrumen investasi yang lain gitu ya. Benar nggak? Tentu dibandingkan dengan deposito gitu kan, dibandingkan dengan saham, dibandingkan dengan yang lain. Berarti itu kan harga barang yang lain gitu ya, dalam tanda petik. Selera juga, selera mungkin dalam ini diwakili oleh value juga kan, benar nggak? Seberapa orang concern ke syariah misalnya, benar nggak? Kalau yang ini kan tentu saja simpanannya di deposito non syariah atau apa gitu kan. Tapi kalau kita inginnya ada value base ya sebagai gambarannya, tentu kita harus memasukkan variabel-variabel itu. Ini yang kemudian kamu masukkan tuh ke dalam apa? Ke dalam instrumen dalam penelitian itu ya. Jadi dimasukkan ke definisi operasional dari variabel-variabel yang akan kita duga sangat mempengaruhi sebagai salah satu faktor yang menyebabkan keputusan investor gitu ya, investor ke peer-to-peer lending tersebut. Jelas ya? Jadi AM itu bisa pakai survei, ya, bisa pakai exploratory variable. Tadi ibarat main monopoli tadi gitu ya, main monopoli gitu ya. Nah, itu pun bisa kalau pertanyaannya bisa pakai survei juga gitu kan, tapi simulasi gitu ya. Kalau diberi ini berapa gitu, kalau ini gitu ya, kalau ini seperti apa. Tapi lebih bagus itu real ya, real itu ada uangnya kayak simulasi gitu. Bahkan kalau teman saya itu yang di mana, yang di Amerika Latin itu kasih uangnya loh, karena emang ada dananya, tapi uang nggak besar ya, uang kecil gitu. Kira-kira dijadikan mana gitu. Kalau kalian misalnya punya dana 100.000 gitu kan,
dikali 35, ada dana 35 juta ya dari donor misalnya untuk bisa ini. Kasih aja 100.000, kalian satu-satu 100.000, baru kasih itu amplop gitu ya, yang nggak ada namanya gitu kan. Lalu amplop itu oleh kalian dimasukkan ke kotak amal gitu ya. Nanti kan kelihatan tuh berapa ininya gitu ya, berapa tingkat kedermawanan misalnya seorang itu, gitu ya. Paham ya terkait survei dengan dengan explanatory research ya, paham ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang pasti kalian harus tahu tujuannya apa, gitu ya. Tujuannya apa? Ya berarti kan tujuan itu kan sama dengan masalah ya. Masalahnya apa? Lalu tujuannya itu sama gitu ya. Kemudian untuk memecahkan masalah ini dengan pisau analisis mana? Itu yang penting. Karena banyak sekali kejadian ya, untuk memecahkan masalah tertentu kita tidak efisien menggunakan pisau analisisnya. Maksudnya gini, kita kan hanya membunuh nyamuk gitu kan, tapi kita pakai bom atom, meriam bor gitu, nggak efisien ya. Padahal itu cukup dengan misalnya ditepak atau seperti apa gitu kan. Ya, jadi itu ya, atau misalnya kita ingin menguji dengan teknik yang lain. Dengan teknik yang lain, misalnya dengan metodologi yang lain, itu bagus juga. Secara experience dalam riset itu akan sangat saling mensupport. Sangat mensupport ya. Jadi dengan yang syariah, yang non syariah itu bisa kita bandingkan kira-kira baik dari sisi kontennya maupun dari sisi tekniknya ya, teknik dalam analisanya. Jelas ya? Jadi kalian ini setelah kuliah metodologi nih ya, kalian jangan bingung lagi. Ya, jangan bingung. Cari masalah juga jangan sampai kalian nggak punya masalah nih. Ya, masalah itu bukan berarti dicari-cari ya. Bukan cari masalah itu. Tapi masalah itu banyak. Tinggal kita apa nih masalahnya, lalu kita tentukan tujuannya, lalu kita coba selesaikan masalah itu dengan teknik metodologi dan juga membangkitkan data yang memang betul-betul sesuai dengan kaidah ilmiah dan kita sudah terlatih untuk memecahkan satu masalah tertentu. Ya, itu inti dari kaum ilmuwan kan. Sebagai ilmuwan kan kita itu harus terlatih ya dari masalah yang berbagai macam jenisnya, terus dinamikanya seperti apa, tetapi kita bisa selesaikan masalah itu dengan pisau analisa yang konsisten dan itu sangat ilmiah. Jelas ya. Dan kalian juga harus banyak nanti nih ya. Nah, sekarang juga sudah mulai ada kolokium gitu ya. Ada seminar, ikuti kan sekarang online tuh. Suka ada pengumumannya ya. Bagaimana seseorang itu bisa mempromosikan masalah, bagaimana orang lain bisa membaca, bagaimana mereview dari satu masalah itu, bagaimana dosen kemudian dalam seminar kolokium ya. Itu sudah mulai itu, silahkan ya. Terbuka kalau ada waktu dari sekarang silahkan ikuti. Ya, jadi jangan anti terhadap hal-hal yang baru ya, dan itu kada nilai nggak dapat. Tapi itu sangat penting ya buat kalian untuk pengembangan alat analisa kita ke depannya. Ya. Paham ya? Mungkin itu kuliah pertama di UAS ini mudah-mudahan bisa mengantarkan kalian untuk bisa menjadi seorang ilmuwan ya. Ilmuwan itu ya terserah kalian mau jadi apa, tetapi kita itu harus research based ya. Research based decision maker ya. Ya. Kita itu mempunyai keputusan itu ya. Keputusan itu harus berdasarkan analisa atau analogi dan juga hal-hal yang ada justifikasi secara ilmiah ya. Bukan keputusan yang serampangan gitu ya. Yang bukan keputusan kita itu apapun kita main tabrak sini tabrak sana seperti membongkar ya, tapi kita harus punya arah, harus punya efisiensi dan juga hal-hal yang ini sangat bisa dipertanggungjawabkan ya secara ilmiah. Itu kira-kira kalian itu sekarang sudah harus berpikir lebih dewasa, lebih mature secara analitis, secara ilmiah, secara ekonomi dan seterusnya, sehingga
inilah sebenarnya tujuan daripada kuliah metodologi penelitian ini. Nah, ya. Demikian dari saya, mungkin kita akhiri kuliah ini dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya, saya end ya. Iya, Pak.